Halo, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Yohanes, dalam topik perempuan berdosa yang diampuni. Saya ulangi sekali lagi, judul yang diberikan adalah perempuan berdosa yang diampuni. Kita akan baca dalam Yohanes 8 ayat 11 bagian B, Yohanes 8 ayat 11 bagian B, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11 bagian B. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghakimi engkau, tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada suatu dilematika perempuan berzina. Dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, Yohanes ayat 8 sampai 11 dikisahkan ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dibawa oleh para ahli Taurat dan Farisi ke hadapan Yesus. Mereka ingin mencobai Yesus dengan minta pendapatnya, apakah perempuan ini harus dirajam sesuai dengan hukum Taurat atau tidak. Ya, tentu saja itu suatu dilema. Kalau Yesus mengatakan harus dirajam, harus dihukum rajam, itu harus dilempar batu sampai mati, maka Yesus yang selalu mengajarkan kasih akan dianggap kejam. Tapi jika Yesus mengatakan harus dibebaskan, berarti dia tidak mengerti hukum Taurat. Apa tindakan Yesus? Yesus pun hanya membungkuk dan menulis di tanah. Ya, hanya menulis di tanah. Ya, berzina dan hukuman rajam. Di dalam hukum Taurat, pria dan wanita yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Keduanya harus dihukum mati. Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Hukum rajam adalah hukum yang amat kejam, di mana si terhukum akan dilempari batu oleh penduduk setempat sampai mati. Kematian amat menyakitkan dan berlangsung lama. Di Indonesia tidak ada hukuman rajam, apalagi buat berzina, nggak ada. Tapi walaupun di negara kita hukuman ini tidak ada, namun pelakunya tetap akan dihakimi Allah. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 4 demikian firman Tuhan, dia berkata begini, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah." Ibrani 13 ayat 4. Dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, para tokoh agama ini mencoba Yesus. Apa tindakan Yesus? Jadi para tokoh agama ini memanfaatkan kasus ini untuk menjatuhkan Yesus dengan menggunakan hukum Taurat. Kalau kita pikir, udah kan harusnya kasus ini dibawa ke mahkamah agama, bukan ke Yesus. Dibawa ke mahkamah agama lebih tepat. Tapi ini dibawa ke Yesus. Terlihat jelas tujuan mereka.
Sekilas mereka nampak mentaati hukum Allah, tapi di balik itu ternyata mereka memiliki niat jahat. Itu yang disebut orang munafik. Ingatlah, firman Tuhan bukanlah untuk menyerang atau menghakimi seseorang, tapi untuk menasihati agar dia hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk mencobai, tapi untuk mengatasi pencobaan. Firman Tuhan bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk menguatkan iman orang itu. Firman Tuhan bukanlah bukan untuk menista orang lain, tetapi untuk menghibur orang yang terkena dampak. Karena itu janganlah mendebatkan firman Tuhan, apalagi kalau sampai saling bermarahan. Nah, di sini Yesus tidak menentang hukum Taurat. Enggak, dia tidak menentang. Mendengar pertanyaan itu, Yesus tidak spontan menjawab, tapi dia berdiam diri. Pelajaran penting ini bagi kita semua agar jangan terlalu cepat menjawab suatu persoalan sebelum memahaminya. Yakobus 1 ayat 19. Terlebih lagi jika kita menjawabnya tanpa dipikirkan dulu, ia disebut bodoh. Amsal 18 ayat 13. Karena didesak terus, Yesus pun menjawab. Jadi terus didesak, maka Yesus menjawab. Begini jawabannya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu pada perempuan itu. Kalimat itu menunjukkan bahwa Yesus mengizinkan, boleh mereka lakukan, boleh mereka melempar pada perempuan itu. Sebab Yesus tidak menentang hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk mengadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Namun Yesus memberi nasihat. Yesus memberi syarat untuk melempar itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu pada perempuan itu. Yohanes 8 bagian 7b, ayat 7b. Ternyata tidak ada yang berani. Karena barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ini berat sekali saudara-saudara. Jadi tidak ada yang berani nimpuk, melemparkan batu itu pada perempuan itu. Sebab ternyata tidak ada satu orang pun yang berani menyatakan dirinya tidak berdosa. Sebab jika ada yang berani mengatakan itu, giliran dia yang akan dihukum, rajam. Mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang. Seorang demi seorang pergi, habis semua. Tinggal Yesus dengan perempuan itu. Itulah sifat manusia. Tapi kita mengagumi ajaran Yesus dia. Itulah sifat manusia. Melihat orang lain jatuh dalam dosa langsung menghakimi dan ingin segera menghukumnya. Merasa diri orang suci, bukan orang berdosa, padahal tidak ada yang tidak berdosa. Itulah sebab Yesus mengajarkan jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Lalu Yesus bertanya pada perempuan itu, tidak adakah yang menghukumnya? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada, Tuhan, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11 bagian B. Kalau kita melihat berdasarkan syarat Yesus, siapa yang boleh melempar batu itu? Siapa yang boleh melempar? Hanya orang yang tidak berdosa. Siapakah orang yang tidak berdosa? Yesus adalah orang yang tidak berdosa, baik dosa keturunan maupun dosa perbuatan.
Tidak ada dosa sedikit pun dalam dirinya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dalam Yohanes 8 ayat 46 bagian A. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46 bagian A. Jadi Yesus berhak menghukum perempuan itu. Apakah Yesus menghukumnya? Tidak. Dia tidak menghukumnya. Dia tidak menghukum, malahan dia mengampuninya. Itulah kasih karunia dan pengampunan Allah bagi manusia yang percaya padanya. Saudara-saudara sekalian, sama seperti perempuan berdosa itu, kita semua adalah orang berdosa. Yesus berhak menghukum kita, tapi karena kasih-Nya, Dia mengubah hukuman itu menjadi pengampunan. Dia mengubah hukuman itu menjadi pengampunan dan penebusan atas dosa kita. Semua, dosa kita semua, asalkan kita percaya padanya. Sungguh besar kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Karena kita pun orang berdosa yang diampuni Yesus, kita sama seperti perempuan itu. Karena itu janganlah kita semua menghakimi orang lain dan menuduh mereka orang berdosa. Tapi justru kasihilah mereka yang akan mengalami penghukuman kekal karena tidak mau menerima Yesus. Ya, ada satu hal lagi yang harus direnungkan, yaitu pesan yang disampaikan Yesus pada perempuan itu. Pesan ini sering dilupakan atau diabaikan oleh seorang percaya, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Setelah diampuni, kita sering merasa sudah beres semuanya. Dosa kita sudah diampuni secara tuntas, jadi kita bisa berbuat dosa lagi. Tuhan pasti mengampuni ya? Tidak. Namun ingat, Yesus pernah berkata, jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Yesus. Karena itu jangan meremehkan pengampunan Tuhan Yesus dengan terus berkubang dalam dosa. Karena jika kita terus menerus hidup dalam dosa, kita hanya menimbun murka Allah atas diri kita. Roma 2 ayat 5. Bertobatlah sebelum waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan berakhir. Kiranya renungan ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.